Shalom. Damai sejahtera Allah Bapa, keselamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian. Hidup dalam rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana hidup ini hanya sekali, demikian juga peluang tidak pernah datang kedua kalinya, itu sebabnya manfaatkan hidup dan peluang dengan sama baiknya, maka hidup kita akan berbahagia. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Selalu ada orang yang merasa bingung dan kewalahan dalam mengambil keputusan, baik dalam hal jodoh, dalam usaha pekerjaan, dalam mengelola rumah tangganya, dan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga hidupnya kacau balau karena keluar dari rancangan Allah. Yeremia 7 ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Setiap hari Tuhan pasti memberikan tanda dan petunjuk pada kita, agar bisa mengikuti rancangan-rancangannya buat kita, namun hati kita sering degil dan sombong, merasa kuat dan mampu, sambil mengabaikan tuntunannya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jangan sok tahu dan jangan pula mengatur Tuhan, sadar atau tidak, ada begitu banyak peluang yang Tuhan sediakan atas hidup ini yang telah kita abaikan begitu saja. Setan ingin mendorong kita secara paksa agar keluar dari rancangannya. Setan akan mengambil keuntungan dari kebingungan kita lalu memanfaatkannya sebagai alat propaganda bahwa hidup itu sulit, yang membuat kita merasa stres dan tertekan. Perhatikan saja tandanya, setiap keputusan yang membuat kita khawatir, cemas dan menjadi beban datangnya pasti bukan dari Tuhan, tetapi setiap hal yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita selalu datangnya dari Tuhan. Jangan jadi pemberontak, sudah gagal berdosa pula, itulah paket komplit dari iblis. Jangan ngeyel dan bertahan dalam kesalahan, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun kita kembali pada rancangannya, jangan berlambat-lambat, ayo putar balik sekarang juga. Yesaya 30 ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jangan hidup mengandalkan Mesir, jangan lihat dunia ini, tapi lihatlah Tuhan yang menciptakan dunia ini, jangan berlindung pada Firaun-Firaun, tapi berlindunglah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.